spesial video gua ya. Mungkin kalian pernah lihat video gua yang sebelumnya nih coy, tentang rumah ini. Jadi ada beberapa statement yang gua buat di rumah ini yang berakibat fatal juga sih teman-teman, dan ini adalah suatu pembelajaran buat gua supaya tidak salah untuk memberi informasi, apalagi narasumber yang benar-benar itu bisa dipercaya nih teman-teman. Pada malam hari ini teman-teman, gua akan mengklarifikasi semua tentang rumah mewah ini coy. Jadi malam ini gua didampingi sama ini cucu-cucunya yang gua datangkan di rumah ini untuk memberikan fakta yang aktual di rumah ini dan menolak semua tentang statement gua yang pernah gua tayang di video sebelumnya. Oke teman-teman, ini ada bintang tamu khusus dari keluarga yang punya rumah ini. Kang, ya. Namanya siapa Kang? Saya Paris. Paris, terus Firdaus. Dan lagi nih teman-teman nih, gue bawa banyak keluarga di sini ya. Anja. Kang? Iya. Yan. Sebelum gue datang ke sini, habis maghrib nih teman-teman, gue mendatangi semua keluarga dan berkumpul dan berdiskusi tentang rumah ini teman-teman. Dan sekaligus gue juga dari Suluk Malam meminta maaf sebesar-besarnya. Ya itulah kesalahan yang telah pernah gue lontarkan sih teman-teman. Dan sekarang kita bongkar habis nih tentang histori rumah ini seperti apa, dan khususnya teman-teman ada beberapa pembicaraan yang tidak mengenakan juga sih soal almarhum itu kakeknya mereka. Jadi kita bongkar habis deh sekarang. Jadi berapa lama sih terbengkalai? Pada saat itu di video ini rumah ini 30 tahun terbengkalai. Apakah itu benar? Salah itu. Salah ya? Ya, Salah. Sebenarnya tadi tinggal dari tahun 2004 sudah ditinggalkan. Kalau dibilang dihitung ya berapa tahun? Hampir sampai sekarang 2002, 17, 18 tahun ya. Nah, ternyata 30 tahun ditinggalkan itu tidak benar teman. Itu satu poin ya. Tidak benar 30 tahun ditinggalkan. Padahal faktanya ini dari cucunya mereka ini sekitar 17 sampai 18 tahun. Nah, sebab akibat rumah ini ditinggalkan, kenapa sih Mas? Ada yang karena ya itu udah tadinya kan rumah ini buat anak-anaknya yang belum punya rumah Ditinggalkan di sini. Jadi ya terus berhubung anak-anaknya juga punya rumah masing-masing ya ditinggalkan ini. Ditinggalin. Oke, dikosongin. Jadi gitu teman-teman, kenapa rumah ini ditinggalkan? Intinya, jadi keluarga ini sudah punya kehidupan masing-masing dan sudah punya rumah pribadi juga. Dan yang setahu saya waktu kita diskusi di rumah ya, jadi setelah meninggalnya almarhum Bapak Haji Makmun, nah mereka itu sepakat nih teman-teman, sepakat untuk menjual istana mewah ini. Bukan karena ekonomi atau apa, karena emang sudah tidak terurus ya, sudah tidak terpakai. Nah, saya pengen tahu deh, ayo masuk dulu aja deh. Langsung aja teman-teman, di video sebelumnya rumah ini ya sedikit masih utuh sih, tapi ini udah berapa hari ya dibongkar? Kalau ini baru. Nah ini emang waktu di video gua sih ini masih lumayan utuh ya teman-teman, dan sekarang emang ada inilah pembongkaran di rumah ini. Nah gua pengen tahu sih sejarahnya, histori dari Bapak ini sekilas, karena banyak selintingan di luar berita negatif soal Bapak ini. Nah mungkin dari kalian menjelaskan sih historinya Bapak semasa hidupnya nih. Ya kalau tentang masalah yang di konten tuh sebenarnya sih hoax ya. Nah, yang pastinya almarhum Bapak ya jelas orang baik, bukan dari pasal pesugihan lah segala macam. Alhamdulillah bukan orang Nah kayak begituan. jadi ada beredar info nih teman-teman yang
negatif soal almarhum ya. Jadi ada yang disangkut pautkan soal mengenai kekayaan yang didapat. Nah, ada berita-berita yang miring juga sih di luar sana. Tetapi fakta itu tidak ada, teman-teman. Jadi si bapak ini adalah emang pengusaha sukses di wilayah ini, coy. Jadi pekerjaan bapak itu dulunya penjual properti ya, penjual properti. Dan yang bikin gua tersentuh hati nih soal Bapak Haji Mamun semasa hidupnya, bahwa Pak Haji Mamun itu kalau dia orang sukses nih teman-teman, orang sukses, dia tuh ingat apa yang Allah berikan kepada dia. Contohnya Pak Haji Mamun membangun sebuah masjid, dan itu bukan satu ya teman-teman ya, bukan. Terus pernah mewakafkan tanah, nah itu jalan amal sodako ya. Iya, jadi madrasah. Jadi madrasah. Madrasah diwakafkan di madrasahnya. Nah, itulah histori tentang kakek-kakeknya mereka, Bapak Haji Mamun, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Ada beberapa statement gua juga sih yang mengatakan ini adalah pohon sakral atau pohon keramat. Tapi faktanya itu bukan, coy. Jadi waktu almarhumah Ibu Haji Ningsih semasa hidupnya, teman-teman, dia itu menanam pohon ini. Ini waktu masih kecil. Nah, setelah ditinggalkan rumah ini, teman-teman, bayangkan 17 sampai 18 tahun dikosongkan. Ya, otomatis yang namanya tanaman tumbuh sampai tinggi banget. Jadi ini bukan pohon keramat, coy. Kalau bapak itu punya anak berapa? Oh, anak berapa? Dari istri pertama tuh 5. enggak. 5. Yang ada mah. Yang ada 5. Yang ada 5. Oh, jadi istri kedua 0, istri ketiga 3 orang. Istri keempat 5. Coba ada istri ke-5 1, saya istri ke-6 1. Keluarga besar, teman-teman. Ini adalah, bayangkan ini ruang makan keluarga ini. Nah, oke, gua akan menunjukkan salah satu pintu yang nggak bisa dibuka nih pada konten gua sebelumnya ya. Jadi kita lewat sini. Yuk. Lewat sini. Ini ruangan apa ya? Musola itu, Pak. Musola ya? Iya. Yang ruangan tersebut musola. Kalau ini ruang Kamar. istri. Istri. Nah, dari situ kalau nggak salah kamar mandi ya. Ini kamar mandinya. Dan satu hal, ini teman-teman. Jadi rumor-rumornya ada pintu yang tidak bisa dibuka ya. Yang menurut orang sih ini tempat ritual. Nah, padahal itu berita bohong, teman-teman. Jadi emang tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka. Kenapa sih waktu gua ngonten nih? Waktu gua ngonten waktu gua membuat video sebelumnya, teman-teman, ada satu pintu yang tidak bisa dibuka tuh ternyata di sebelah sini. Di sebelah sini. Dan kenapa itu terkunci? Jadi mungkin ada alasan kenapa pintu dikunci, Karena kuncinya itu ya sudah lama tinggalkan, jadi rusak, jadi rusak nggak bisa ya? dibuka. Nah, emang jadi nggak bisa dibuka, teman. Jadi bukan tempat ritual atau gimana, emang kondisi pintunya sudah rusak. Dan ini kondisi pintu di sini tuh sebenarnya hanya pemisah ruangan ya. Jadi supaya otomatis buat Bapak Haji ini tidak usah kamar mandi, jadi langsung ke sini. Nah, itu teman-teman. Oke, sekarang next kita lanjut ke lantai 2 ya. Ada kenangan apa sih kalian di dalam rumah ini? Kalau pengen tahu? Banyak.
langsung ke atas apa? Langsung ke atas ya. Oh, ke atas. Ayo dong cerita kenangan kalian di rumah ini. Oh, itu. Ini ada di atas ya. Iya. Suasananya udah sangat beda banget ya. Beda di awal video karena emang atmosfernya udah dibongkar sih. Iya. Dibongkar tuh emang udah satu penjualan ya. Iya. Betul. Betul. Itu baru sini lagi. Baru kesini lagi. Iya, baru sini lagi nih. Nah, kita sekarang ada di lantai 2-nya teman-teman. Jadi ada satu mitos sih, satu berita yang beredar juga ada dari sebagian keluarga ini yang melakukan hal bunuh diri nih teman. Ada yang katanya loncat dari lantai 2, terus ada yang overdosis, ada yang minum baygon. Ternyata itu salah besar, itu adalah hoax. Faktanya memang ada yang meninggal di antara keluarga ini, tapi bukan hal tersebut teman-teman. Jadi meninggalnya itu diakibatkan karena sakit, karena penyakit ya, penyakit liver teman-teman. Nah, ada satu statement lagi nih teman-teman. Pada saat gua ngonten di sini, gua mencium aroma masakan. Ternyata aroma masakan itu dari rumah sebelah yang melakukan usaha catering ya. Jadi memang tidak ada hal-hal aneh-aneh sih di sini teman-teman. Mitos apapun dan berita yang beredar di masyarakat di sini itu semuanya bohong. Dan ini saksi-saksi kunci pada saat kakeknya itu masih hidup di sini. Sangat dermawan sekali, jauh dari pemikiran gua ya. Apakah ini benar melakukan suatu hal itu? Ternyata bukan, itu salah besar teman-teman. Salah. Gue pengen tahu kenangan kalian bersama kakek kalian sih waktu kakek masih hidup. Ya, sering kumpul, Pak. Sini ya. Di sini dulu ini paling mewah Pak kalau Di sini. pokoknya bagus nih, ini Keluarga besar. keluarga besarnya namanya juga. Kalau besar. Kalau kamar kalian di mana sih? Ini saya di sini. Kamu di sini. Ini di sini nih maaf. Sebelah sini nih. Nah itu ya. Itu kamarnya dia, Ya. teman-teman. Saya. Kalau kamar kamu Kalau saya di sini. di sebelah sana. Ini? Saya di sana Pak. Oh, Iya. itu di sebelah sana. Iya. Di sini kamar saya. Karena kamar kakak. Kamar kakak ya. Jadi kamar banyak sini. Oke. Emang untuk buat anak-anaknya. Nah sebelum closing nih teman-teman, gue pengen tahu sih apa yang diajarkan oleh Bapak Haji Makmum kepada cucu-cucunya. Pembelajaran apa sih untuk mereka? Ada nggak kesan pembelajaran dari seorang kakek nih ke kalian sebagai cucu? Banyak. Banyak ya? Tapi dari satunya kakak tuh pernah bilang lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Di bawah. Itu saya tahu saya. Itu keren. Ya. Ada lagi? Banyak untuk ngajarin moral kita agar dermawan gitu Pak. Enggak terlalu tinggi walaupun kita punya tapi berasa setara aja. Iya, gitu. jangan pernah lihat pandang ke atas. Dan satu hal lagi nih teman-teman, gue dengar kalau kalian punya pacar, ya, Iya. terus harus gimana sama kakek kalian tuh? Kalau ketemu ya harus Nikah langsung. Iya, harus menikah. Enggak boleh pacaran tuh Pak. Harus menikah langsung. Iya. Ya, sistem tunangan-tunangan enggak. Makanya kalau pacaran nggak ada toleransi langsung nikah. Yang mendapat itu mah ya orang tuanya, anak-anaknya. Anak-anaknya. Tuh, ajaran Rasul. Oke teman-teman, mungkin di sini gua di hadapan cucu-cucunya, gua mau minta maaf video-video gua yang beredar dengan statement yang salah dan sumber informasi juga yang gua dapat salah. Ya mungkin alangkah baiknya teman-teman, gua mau memberikan hadiah buat Bapak Haji Makmum dan Ibu Hajah Ningsih. Iya. Ibu Hajah Ningsih. Kalau mau kita berdoa bersama-sama ya, buat beliau ya. Yuk, Al-Fatihah mulai.
informasi yang gue dapat itu informasi fakta dan aqua dan terpercaya. Dan ini cucu-cucunya yang bilang dan keluarganya juga yang bilang seperti itu. Oke teman-teman, gue terima kasih banyak. Gue Deo dari Seruk Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.